Coba niat iktikafnya sama-sama. Bismillah. Ya Bu, niat iktikaf. Nawaitul wudu akhirah. Itu niat wudu. Niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma yang masih belum paham, saya terjemahkan. Nawaitu ta'alluma, aku niat menuntut ilmu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bahasan kita yang kemarin tentang adab bermajlis. Jadi nanti ibu ngaji dimanapun pakai adab ini. Yang kemarin apa Bu? Yang pertama? Pinter. Saya kata tadi niat. Yang pertama niat. Segala apapun kita bergantung dengan niat. Niat sudah tadi ya Bu? Niat sudah ya? Dan ingat kalau ibu ngaji, kalau ibu ngajinya di masjid, niatnya dua. Yang pertama niat ngaji, yang kedua niat iktikaf. Jangan lupa. Coba niat iktikafnya sama-sama. Bismillah. Ya Bu, niat iktikaf. Nawaitul wudu akhirah. Itu niat wudu. Niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa, aku niat i'tikaf fi hadzal masjid, di dalam masjid ini, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya lupa, terus kalau bahasa Arabnya lupa, bahasa Indonesia ada. Ya, aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Ya, ibu dapat pahala ngaji, dapat pahala iktikaf. Yang kedua, apa kemarin yang kedua setelah niat? Mengucapkan salam. Jangan kayak gak ada bombo kosong, gak ada bom pisang loh Pak. Kalau hanyut itu, ya main apa aja ditabrak, pakai salam. Dua, salam. Yang ketiga, musafahah. Yang ketiga, bersalam-salaman. Kayak tadi ibu-ibu cakep bersalaman ya. Nah, kenapa Pak kita bersalaman? Karena itu sunnah kan? Kalau pertama kali ibu bersalaman, maka ibu masuk hukumnya sunnah. Masuk hukumnya sunnah. Bapak ibu dapat pahala sunnah. Apa fadilah pahala sunnah bersalaman? Ghufira lakuma qabla ayat tariqah. Maka keduanya akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Makanya ibu jangan gendong kalau ngajinya. Saya lamain ya Pak. Saya lamain jangan gendongnya. Kenapa? Karena biar ampunan dosanya semakin banyak. Malam hari ini insya Allah sampai jam 9. Yang ketiga, yang keempat tolong catat ya. Ada bermajlis yang keempat, duduklah di tempat yang kosong. Duduklah di tempat yang kosong. Jangan menghalangi orang yang akan masuk majlis. Contoh, makanya begini Bu, kalau ibu masuk majlis itu setelah salam jangan langsung masuk. Ada triknya yang diajarkan Nabi. Yang pertama, perhatikan dulu suasana dalam ruangan dari depan pintu.
Assalamualaikum, kan ibu salaman. Berarti lihat dulu. Tebarkan pandangan ibu. Di mana ibu dapat di tempat kosong? Tandain, peng. Tandain ya. Nah, ibu bersalaman sambil menuju tempat yang dituju. Jangan main assalamualaikum, masuk bingung, muter lagi, nggak tahu tempat duduk. Ya, dipandang dulu mana nih kosong. Harus sama. Terus yang kedua, berlaku untuk semua yang hadir di sini. Kalau memang sudah tidak ada tempat dan majlis itu sudah penuh, maka ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Tafassahu, luaskanlah tempat dudukmu. Jadi Bapak Ibu kalau duduk di majlis gini, kalau lihat orang datang tuh, misalnya Ibu lihat nih, geser, tafassahu kata Allah. Lapangkanlah majlismu, geser kita. Jangan begini. Assalamualaikum. Ibu lihat begini datang. Assalamualaikum. Jangan begitu. Kita pandang. Dia sedang bingung ibu mau masuk karena penuh. Kita di dalam. Tafassahu. Geser. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu wa ya orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu," apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, luaskanlah majlis kalian, fafsahu, maka luaskanlah. Jelas Bu? Jelas? Jadi kalau ada teman datang tempatnya penuh, kita bergeser, kasih tempat duduk. Siapa yang berlaku begitu? Ketika teman datang akan duduk, kemudian dia tidak mendapati tempat duduk karena majlisnya penuh, kemudian ibu lapangkan agar teman kita bisa duduk, maka Allah berjanji, yafsahillah lakum, maka Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Dalam hidup Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Apapun yang jadi kesempitan kita dalam hidup, Allah akan luaskan. Siapa yang meluaskan temannya untuk duduk di mana? Di janji Allah. Bukan janji saya ya Bu. Jelas Bu. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kehidupan kita. Sering-seringlah meluaskan tempat duduk teman kita. Mudah-mudahan kita diluaskan oleh Allah. Apapun kesulitan, apapun masalah itu akan diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mujadalah ayat 11. Ayat lanjutannya sering kita baca. Apa ayat lanjutannya? Ayat lanjutan selainnya yang sering kita baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ibu dengar ada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum, itu adalah ayat tentang bermajlis. Yang kelima, tidak memisahkan antara dua orang yang duduk berdampingan kecuali atas izinnya. Jadi gini Bu, kalau ibu datang nih, mohon maaf ya, haram hukumnya ibu memisahkan dua orang, kemudian ibu duduk di sampingnya, di tengah-tengah tanpa izin. Ibu datang, ada salah sedikit, nggak boleh, haram hukumnya. Ibu harus minta izin. Mohon maaf, tante, bolehkah saya duduk di tengah? Nanti dia akan bergeser. Kalau dia bergeser, ibu duduk. Jangan sekali-kali datang tiba-tiba nyelip di tengah orang. Mbak ibunya. Hati-hati ya. Ini watak-watak jelas ini. Ibu ya, Bu. Hati-hati. Kecuali tempatnya memang luas dan cukup untuk satu orang. Ibu nggak izin apa-apa, kan memang menempati tempat yang kosong. Tapi kalau ada celah sedikit, jangan sekali-kali ibu memisahkan orang, haram hukumnya. Boleh. Izin dulu. Jelas Bu? Ya. Dan yang selanjutnya adalah jangan baper ya. Yang baper. Yang ke-6, dilarang mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa seizin orang yang bersangkutan. Jangan kepo. Sering nggak kali tahu gitu? Pengen tahu banget urusan orang, kalau ada ngobrol main datang, pengen kepo.
hati-hati ibu yang sering kepo, hati-hati. Bahaya nih, yang sering kepo nih, yang pengen tahu pembicaraan orang padahal dia nggak diajak bicara, pengen tahu aja. Tiba-tiba datang ke rumah PRT, BRT, kemarin ngomong apa sih sama si dia? Disampaikan, ya. Mama Gilang. Kemarin saya lihat ngobrol sama Bu Rati, ngomongin apa sih? Itu kepo tuh. Dengerin Bu. Kata Nabi SAW, man istama'a ila qaumin, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan satu kaum, wahum lahu karihun, padahal orang yang berbicara itu nggak suka didengarin sama orang lain. Aw yafirruna minhu, ya, sedangkan mereka tidak suka. Subba fi udhunihil anu ka yaumal qiyamah, maka akan dituangkan, ya, maka akan dituangkan pada telinganya timah yang mendidih pada hari kiamat. Hati-hati yang suka kepo. Bodoh amat orang mau ngomong apa, Bu? Jelas, Bu? Gak usah kita cari tahu. Ya, apalagi sampai datang ke rumahnya gitu ya. Assalamualaikum. Tumben banget orang datang lagi. Bu, kemarin ngomong apa sih? Gitu doang. Hati-hati tuh yang kepo. Ini kalau di masjid juga ada, di majelis, hati-hati. Ya, kalau ada yang sedang berbicara, jangan ikut campur. Ya Bu, udah biarin aja, masing-masing punya urusan. Dan yang ketujuh, dilarang berbisik dengan temannya sementara ada orang yang ketiga. Sering banget saya lihat ibu begitu. Bu, sering banget saya lihat ibu-ibu suka berbicara berdua, seakan berbisik-bisik, padahal ada orang ketiga di sampingnya, orang keempat di sampingnya. Bukan di sini, Pak. Kalau di sini nggak ada. Ini kisahnya di luar, kejadiannya di sini. Nah, kisahnya di luar, kejadian di sini. Jelas, Bu? Haram hukumnya ibu berbisik dengan teman. Sementara ada teman yang ketiga. Kalau misalnya nggak mau didengar, nggak usah ngomong sama sekali. Ntar pulang aja jadi ngobrolnya. Ya Bu, pulang aja jadi ngobrolnya. Tuh berbisik-bisik gitu nggak boleh. Jelas Bu? Yang berapa itu Bu? Yang ketujuh, jangan berbisik sementara ada teman di sampingnya. Kalau memang itu rahasia, tidak usah bicarakan majelis nanti di rumah. Kalau memang itu bukan rahasia, ada orang lain untuk ngobrol bersama. Ya. Yang terakhir, tidak menyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ. Jadi nggak boleh. Ketika datang, Assalamualaikum. Karena ada yang kecil, Pak. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf ya batin. Haram hukumnya ibu membangunkan orang lain ketika orang lain itu sudah duduk meskipun dia anak. Kalau memang ibu datang kemudian tempatnya sudah didudukin, jangan sekali-kali menyuruh anak itu bangun, meninggalkan tempatnya kemudian ibu duduk. Haram hukumnya. Kalau memang ibu mau datang duduk di depan, lebih awal dari anak itu. Jelas Pak. Sama ketika sholat juga begitu, nggak boleh. Ketika anak nih, kalian sudah datang di depan, ya, kemudian bapak datang, kalian mundur, jangan. Dalam hati ibadah cari keutamaan. Siapa yang datang paling dulu, dia duduk di barisan paling depan. Jangan pernah sekali-kali mundur, karena kalian sudah dalam posisi yang utama. Meskipun yang datang lurah, dia akan lurah di belakang. Bambu. Dan haram hukumnya ibu bangunin anak ibu meskipun dia anaknya. Udah gitu bangunnya pakai kaki. Ibu dulu di situ. Haram hukumnya. Jelas Pak? Kalau emang biarin. Dan peserta majelis yang beriman, dia akan tahu kok nanti kalau emang sudah ada tempatnya penuh, akan lapas sahur lapangkan majelis geser. Sini Pak. Jelas Bu? Nah itulah adab bermajelis yang keberapa Bu? 8. Yang ke-8. Semuanya nanti ada 11. Tidak cukup saya jelaskan malam hari ini. Kita ulangi dari yang pertama Bu, ya Pak Bu. Yang pertama niat, yang kedua mengucap salam, yang ketiga musafahah salaman, yang keempat
duduk di tempat yang kosong. Yang kelima, tidak memisahkan dua orang, kemudian kita duduk di tengah. Lalu selanjutnya, dilarang mendengarkan pembicaraan orang lain. Dalam bahasa Babilonnya apa? Cut off. Yang ketujuh, dilarang berbisik. Sementara ada orang yang ketiga, yang kedelapan, tidak menyuruh orang lain untuk bangun dari tempatnya, kemudian kita duduk. Jelas Pak?